done? What you found? Bide my time, wearing a warning sign. Cold in my kingdom size. Hello, darkness. Episode ke-10 diawali dengan Tyler, Kinsey, dan Bowdy yang tengah resah menunggu Ellie yang tidak kunjung datang membawa mahkota bayangan. Mereka belum mengetahui bahwa Ellie yang mereka tunggu ternyata telah dihabisi oleh Dodge. Tak lama setelah itu, Dodge datang ke Key House dan mulai menggunakan mahkota bayangan untuk menyerang dan mencari kunci Omega yang ia inginkan. Ia mengetahui bahwa kunci Omega tersebut pasti berada di dalam kendi abu jenazah Randall. Namun setelah melihat sendiri, ia tidak menemukan kunci tersebut karena sebelumnya telah disimpan oleh Tyler. Kesal karena tidak menemukan apa yang ia cari, bayangan jahat yang diperintah Dodge langsung mencekik Tyler dan kembali menanyakan di mana kunci Omega berada. Di saat itu, Bowdy tidak sengaja menghidupkan lampu dan membuat bayangan tersebut menghilang. Kini mereka tahu bahwa bayangan tersebut dapat dikalahkan dengan cahaya dan mereka pun segera menghidupkan seluruh lampu yang ada di Key House. Akan tetapi Dodge tak hilang akal. Ia mematikan seluruh aliran listrik yang ada di Key House hingga membuat rumah tersebut gelap gulita. Kinsey pun segera menuju ke basement rumah dan hendak menghidupkan kembali kontak daya di rumah tersebut. Namun sebelum ia sampai di pengaturan sekring rumahnya, Kinsey dikejar dan diseret oleh bayangan-bayangan jahat Dodge. Berpindah ke Bowdy, Dodge menghampiri dan memintanya untuk segera menyerahkan kunci Omega yang ia inginkan. Namun Bowdy yang berani malah menolak dan menggunakan pedang berlampu miliknya untuk menyerang Dodge hingga membuatnya tiba-tiba langsung dikalahkan. Merasa telah memenangkan pertarungan, Tyler, Kinsey, serta Bowdy menghampiri dan melihat tubuh telah pingsan di lantai Key House. Mereka tidak menyangka telah mengalahkan Dodge dengan semudah itu. Namun begitulah kenyataannya. Dodge tergeletak pingsan di sana. Tak lama setelah itu, teman-teman sekolah mereka pun datang. Tyler dan Kinsey meminta mereka untuk membantu dengan membawa Dodge yang mereka temukan ke gua laut untuk dilemparkan kembali ke dalam pintu hitam. Mereka segera membawa Dodge ke dalam gua laut dan menggunakan kunci Omega untuk membuka pintu hitam. Mereka melemparkannya dan menutup kembali pintu hitam tersebut. Pada akhir film, plot twist terjadi. Diperlihatkan bahwa Gabe, teman dekat Kinsey, secara mengejutkan adalah Dodge yang selama ini menyamar sebagai Gabe. Ia ternyata menggunakan kunci identitas untuk membentuk karakter Gabe dan mendekati Kinsey untuk mengetahui kunci-kunci ajaib yang ia inginkan. Diperlihatkan juga bahwa pada saat mereka membuka pintu hitam semalam, tak sengaja Eden terkena salah satu tembakan dari dalam pintu hitam yang membuatnya berubah menjadi iblis. Sehingga sekarang, Dodge atau Gabe telah memiliki satu pasukan yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tujuannya, yaitu Eden. Mungkin kalian penasaran, jika yang mereka lempar ke dalam pintu hitam bukanlah Dodge, lalu siapa? Tak disangka Dodge memiliki tujuan lain dengan telah merubah Ellie menjadi dirinya menggunakan kunci identitas. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa yang dilempar oleh Tyler dan yang lain ke dalam pintu hitam sebenarnya adalah Ellie, bukanlah Dodge. Akan tetapi, sejauh ini Tyler, Kinsey, dan Bowdy tidak menyadari itu semua. Mereka mengira telah menghabisi Dodge, padahal Dodge selalu ada di sekitar mereka. Penasaran kelanjutannya seperti apa? Bagaimana kelanjutan cerita dari kunci-kunci ajaib tersebut? Saksikan Key and Lock Season 2 yang baru saja tayang di Netflix atau tunggu aku untuk buatkan alur ceritanya ya. Terima kasih dan dadah!